Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, masih terhubung dengan Dr. Agustin dan ini kita juga sudah terhubung dengan Pak Taufikur Rahmat, Kepala Bidang Penegakan Perda Depok. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Mbak April. Baik, sehat Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih. Pak Taufik, dengan tingginya angka pasien COVID-19 di Depok begitu, ada penerapan jam malam di sana. Apakah memang ini suatu bentuk penegasan untuk menekan penyebaran COVID-19 di sana, Pak? Betul Pak, angka penyebaran dan terkonfirmasi positif itu di Depok yang hari semakin meningkat gitu ya. Tapi perlu saya klarifikasi bahwa bukan pemberlakuan jam malam Mbak, sebagaimana sudah diklarifikasi oleh juru bicara gugus tugas juga bahwa ini hanya pembatasan aktivitas warga masyarakat gitu ya, untuk menekan melaju penyebaran atau penularan kasus COVID yang ada di Kota Depok ini yang memang sudah masuk lagi ke dalam zona merah. Seperti itu, Pak, kira-kira. Baik, berarti bukan jam malam judulnya, Pak ya? Bukan. Oke, lalu penerapannya seperti apa, Pak? Penerapannya ini memang hanya pembatasan aktivitas warga masyarakat di luar rumah, terutama yang sudah sesuai dengan surat edaran Bapak Wali Kota yang sudah diberlakukan per tanggal 31 Agustus itu. Ada pembatasan-pembatasan jam operasional, baik bagi warga yang beraktivitas di luar rumah maupun tempat-tempat usaha seperti minimarket, kemudian mall, ya, Alfamidi, retail-retail yang ada di Kota Depok itu dibatasi jam operasionalnya dengan tujuan bisa membatasi aktivitas warga yang akan keluar rumah. Dan memang di sini juga berharap ya bagi masyarakat itu supaya bisa beraktivitas di rumah saja sebenarnya. Itu tujuannya. Baik, pembatasan aktivitas ini berlaku dari jam berapa hingga jam berapa, Pak? Kalau ini dibagi Mbak ya, beberapa aktivitas warga secara individu memang dibatasi sampai jam 20.00 WIB. Nah, ini sudah harus masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, apakah olahraga ya, banyak olahraga yang dilakukan malam seperti bulu tangkis, kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak penting lah, tidak urgent, yang tidak ada kaitannya dengan mungkin dia ingin ke rumah sakit atau membeli obat atau membeli kebutuhan dasar. Nah, ini dibatasi hanya pukul 20.00 WIB. Nah, untuk operasional tempat-tempat usaha seperti mall, kemudian minimarket, retail yang ada di Kota Depok itu hanya dibatasi jam 18 ya. Mereka jam 18 sudah harus tutup, tetapi di dalam essay itu disebutkan bahwa untuk layanan daring atau antar online itu bisa masih sampai beroperasi, jam ya? 20.00 WIB. Baik. Itu Mbak April. Respon masyarakat Depok seperti apa, Pak? Apakah sudah cukup mematuhi atau masih banyak pelanggaran yang dilakukan? Nah, ini kalau kaitan dengan respon memang pro kontra, Mbak ya. Artinya prosentasenya masih ada yang memang benar-benar sadar, patuh dan disiplin gitu ya. Dengan kondisi Kota Depok yang seperti ini, dan ada juga yang memang belum sadar dan belum disiplin terhadap protokol atau aturan-aturan yang kita terapkan di Kota Depok. Keluhannya apa, Pak, warga yang tidak mau mematuhi aturan ini? Ya, terutama keluhannya masalah ekonomi, Mbak, gitu ya. Apalagi usaha-usaha yang memang mereka aktivitasnya berjualannya memang dari sore, dari jam 6 baru buka ya, seperti warung-warung tenda dan warung-warung gerobak ini kan baru sore mereka mulai aktivitas. Nah, ini keluhannya ya ekonomi kebanyakan. Tapi kalau retail-retail yang ya kayak Alfamart, Indomaret itu relatif lebih patuh terhadap aturan. Baik. Tetapi yang namanya aturan, Mbak, tetap kita sampaikan di dalam sosialisasi ini, dan ke depan setelah sosialisasi nanti kita akan ada pengawasan dan penindakan gitu, Mbak. Baik, penindakannya ada berupa denda atau sanksi begitu, Pak? Nah, ini kan baru dikeluarkan SE ya, Pak, surat edaran pada tataran sosialisasi ini. Nanti setelah itu mungkin akan disusun perwali atau peraturan wali kota yang memuat sanksi-sanksi terhadap
pelanggaran-pelanggaran Baik. protokol kesehatan. Saya Gitu. kembali ke Ibu Agustin. Ibu Agustin melihat atau mendengar tadi penjelasan dari Pak Taufik mengenai pembatasan aktivitas bukan jam malam begitu. Apakah ini cukup efektif, Ibu? Ya, karena penularan penyakit ini sejalan dengan mobilitas manusia. Maka kalau kita ingin mengurangi penularannya, salah satunya adalah dengan mengurangi mobilitas manusia seminimal mungkin sehingga kita mengurangi risiko penularan. Dari konteks itu adalah benar kita berusaha untuk mengurangi mobilitas manusia. Tetapi tidak cukup kalau hanya itu. Jadi banyak yang lain yang harus tetap dilakukan supaya memang betul-betul mobilitas itu bisa terjaga. Yang perlu saja yang keluar rumah begitu kira-kira. Baik, untuk keluhan masyarakat yang dikatakan Pak Taufik tadi, di mana banyak masyarakat yang mempunyai usaha yang baru buka sore dan mereka sangat sedikit waktu untuk berjualannya. Apakah ini juga akan tidak seimbangnya ekonomi yang berjalan di Kota Depok begitu, Ibu? Iya, memang salah satu kendala untuk tidak sepenuhnya bisa mengurangi mobilitas adalah kebutuhan untuk melakukan kegiatan ekonomi, gitu ya. Nah, sekarang yang penting adalah kalau kita memang harus keluar dari rumah dan bekerja, maka kita harus sangat menjaga bagaimana protokol kesehatan itu, gitu. Jadi bagaimana kegiatan itu tetap bisa dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, demikian. Jadi pilihannya harus seperti itu. Dan memang harus dicari jalan tengahnya, tidak bisa kemudian sepenuhnya berbisnis seperti dulu begitu ya. Pasti ada pengurangan-pengurangan, tetapi dengan pengurangan itu kita bisa menjaga keamanan, bisnis tetap jalan walau tidak seperti di masa sebelum wabah. Pak Taufik, apakah ada kompromi seperti yang disinggung oleh Bu Agustin? Kompromi gimana Mbak yang dimaksud? Kompromi jalan tengah untuk bisa masyarakat yang berusaha dengan waktu yang sedemikian rupa bisa melanjutkan usahanya begitu? Kita memang sudah cukup artinya sudah cukup mengkaji bagaimana aturan ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk pedagang-pedagang yang memang melakukan aktivitas berusaha di sore hari ini, kita himbau untuk mereka buka operasional itu lebih awal gitu. Nah, dan ini pun kita batasi dipersamakan dengan mereka yang memang resto-resto dan kafe-kafe kan bisa secara online bayar sampai pukul jam 20.00. Nah, bagi pedagang-pedagang tenda ini kita persamakan sampai dengan pukul 20.00 WIB gitu. Sehingga kalau mereka buka lebih awal itu ada durasi waktu yang cukup panjang lah untuk mereka tetap berusaha dan bisa menghasilkan uang gitu untuk keluarga mereka. Pak Taufik, rencananya sampai kapan Pak pembatasan aktivitas ini akan dilakukan di Depok? Kalau sampai kapannya kita belum ada kajian lebih lanjut, yang pasti ini sementara kan sifatnya. Ketika nanti Kota Depok dinyatakan ini lebih aman gitu ya untuk penyebaran COVID-nya, kemudian juga naik peringkat lagi menjadi kuning, bahkan oranye, bahkan kuning, mungkin bisa ada kebijakan lain dari gugus tugas untuk memperlakukannya seperti apa. Sementara kami yang di lapangan ini mengikuti surat edaran dari wali kota yang berlaku pada saat ini, begitu Mbak. Baik, Dr. Agustin, adakah tolak ukur idealnya bagaimana kebijakan ini bisa dikurangi begitu? Maksudnya dikurangi? Mungkin pembatasannya bisa dinormalkan kembali? Ya, ada petunjuk dari WHO. Salah satunya adalah tingkat transmisi. Jadi kalau tingkat transmisi ada ukurannya gitu ya. Kalau tingkat transmisi itu memang sudah kita bisa tekan sehingga kemudian sampai pada tahap yang aman, artinya tingkat transmisi itu menyebabkan jumlah kasus akan menurun. Nah, disitulah kita sebetulnya baru bisa agak lega bernafas gitu ya. Selama tingkat transmisi itu masih tinggi dan akan terus menyebabkan peningkatan jumlah kasus, harusnya kita tetap waspada. Baik, masyarakat Kota Depok ini juga beraktivitas di sekitar kota-kota penyangga lainnya seperti Jabodetabek. Apakah kota-kota penyangga ini diharuskan mengikuti aturan yang sama agar penyebaran juga dapat ditekan, begitu Dr. Agustin?
Seharusnya karena memang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu sudah boleh dikatakan satu wilayah yang terkoneksi ya satu sama lain. Dan mobilitas penduduk terjadi di wilayah itu. Jadi memang selayaknya ada harmonisasi kebijakan antar pimpinan wilayah sehingga memang menjadi efektif begitu ya. Kalau tidak ada harmonisasi, baik antar pemerintah maupun antar sektor, jadi misalnya sektor swasta gitu ya, maka tidak akan bisa efektif dalam mengendalikan kasus. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Taufik. Apakah sudah ada koordinasi Pak pembicaraan dengan kota-kota lain di sekitar Depok untuk aturan ini atau kebijakan ini? Betul, Mbak. Sepanjang yang saya ketahui memang sudah ada koordinasi ya. Artinya apa yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi memang harmonisasi antara kota-kota atau daerah-daerah penyangga yang di Kota Depok dalam penerapan aturan ini. Cuman penerapannya sejauh mana terhadap harmonisasi yang ada di kota lain ini kita juga belum tahu seperti apa. Nanti mungkin menjadi kewenangan gugus tugas untuk menentukan arah atau langkah lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kalau Kota Bogor memang sudah menerapkan lebih sudah senada lah dengan Kota Depok, artinya Kota Depok pun bisa mengikuti, kemudian juga mungkin kota-kota lain yang berdekatan, itu juga diharapkan ada kebijakan yang senada, sehingga secara bersama-sama itu bisa diselesaikan gitu ya. Itu Mbak April. Baik, ya kita harapkan dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Depok supaya pendekatan pasien COVID-19 di Kota Depok dapat berhasil ya Pak ya, dan segera turun angkanya dan bisa berubah zonanya, tidak merah lagi. Terima kasih Pak Taufik sudah bergabung di Indonesia Bicara. Dr. Agustin juga terima kasih, sehat selalu Dr. Agustin dan juga Pak Taufik. Selamat malam. Sama-sama, Ya, selamat malam.